PT PLN Persero mencatat Indonesia memiliki bahan baku nuklir yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sekitar 24.000 ton di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bahan baku nuklir tersebut disebutkan dalam RUPTL PLN 2025 sampai 2034 yang baru diluncurkan pada bulan ini. Selain batu bara, terdapat juga potensi energi nuklir berupa uranium atau thorium di Kabupaten Melawi yang dapat digunakan sebagai energi primer PLTN. Tulis dokumen tersebut yang dikutip pada Selasa 17 Juni 2025. Siapa yang mengelola uranium Melawi? Negara swasta atau asing? Apakah Indonesia secara teknologi dan regulasi membangun PLN? Apakah pemanfaatan uranium akan benar-benar untuk rakyat atau hanya sekedar elit tertentu? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Anggi. Masya Allah, Bung Agung, ini menunjukkan bahwa sumber daya kita luar biasa gitu ya, Bung Agung. Dan uranium ditemukan di wilayah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat hingga sebanyak 24.112 ton. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurut Anda, apakah strategi konkret pemerintah untuk pengelolaan uranium di Melawi, Kalimantan Barat ini, ataukah ada peluang akan jatuh ke tangan asing atau elit korporasi menurut Anda? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang uranium, memang kemarin itu ada berita yang cukup sangat mengagetkan di ruang publik masyarakat Indonesia, di mana ditemukan cadangan bahan baku nuklir yaitu uranium di Kabupaten Melawi, Kalimantan Selatan, sejumlah tepatnya di 24.112 ton. Ya, ini kandungan yang luar biasa karena tentu ini menjadi sorotan dari publik Indonesia. Dan yang menarik memang ternyata eh, cadangan yang cukup besar tadi ada di rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL dari tahun 2025 sampai 2034. Saya sudah langsung capture dan ternyata memang ada eh, pembahasan tentang kandungan uranium di Kabupaten Melawi sejumlah 24.000 lebih ton tersebut. Nah, memang yang menjadi menarik adalah bahwa ternyata eksplorasi wilayah tersebut oleh Perancis itu sudah terjadi sejak tahun 1969 sampai 1977. Kemudian di tahun 2023 ada Amerika Serikat yang juga menggelontorkan dana kurang lebih 134,6 miliar untuk melakukan penelitian di Kabupaten Melawi tersebut. Artinya dua negara ini cukup serius sekali untuk mengelola dan sepertinya pemerintah akan mencoba menggandeng pihak-pihak asing ini untuk berinvestasi di Melawi. Saya pikir ini adalah pendekatan yang kurang tepat karena seharusnya Kabupaten Melawi dengan cadangan uranium yang cukup besar harusnya bisa dikelola mandiri oleh bangsa Indonesia, oleh negara Indonesia. Itu tanggapan saya. Untuk saat ini, adakah jaminan bahwa pengembangan PLTN tidak menimbulkan resiko keselamatan dan dampak serius bagi lingkungan mengingat belum ada jejak track record atau rekam jejak Indonesia dalam teknologi nuklir sipil ini, Bung? Kalau membahas tentang apakah pembangkit listrik tenaga nuklir ini akan berbahaya pada lingkungan atau tidak, tentu seperti halnya alat pisau, dia bisa digunakan untuk membunuh, bisa digunakan untuk mengiris kelapa, kan gitu ya kira-kira. Artinya kasus terkait dengan PLTN ini juga sebenarnya memiliki kandungan energi yang luar biasa, asalkan dikelola dengan cukup rapi, ditata dengan baik, maka resiko terhadap lingkungan itu tuh bisa dikendalikan dengan baik. Apa yang terjadi di Jepang misalnya itu juga bisa terlaksana dengan baik. Pertanyaan apakah Indonesia bisa mampu melakukan itu? Saya pikir Indonesia memiliki sumber daya manusia yang layak untuk mengelola tersebut. Tinggal bagaimana keberpihakan politik negara ini untuk memberikan eh, kapasitas kepada
anak-anak terbaik di negeri ini untuk mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir dengan pendekatan-pendekatan yang tentu aman secara lingkungan. Gitu, Om. Ya. Lantas, apakah pemerintah Indonesia akan menjadikan penguasaan teknologi nuklir ini sebagai pijakan menuju kemandirian industri strategis dan pengaruh global setara dengan negara-negara superpower, Bung? Kalau apa yang diinginkan oleh pemerintah negeri ini, terutama di dalam RUU PTL 2025-2034 itu memang ada muatan kalimat yang menurut saya cukup menarik, di mana bahwa PLN berkomitmen untuk melakukan penguatan program transisi energi dengan program melakukan akselerasi untuk eh, melakukan transformasi dari energi yang berbasis fosil menuju energi yang terbarukan. Dan ini menjadi satu semangat bersama ketika pengelola Kabupaten Melawi sebagai sumber yang penting untuk pembangunan PLTN. Sebenarnya secara konsep gagasan bahwa ini menjadi bangunan untuk pijakan transisi energi menjadi menarik ya sebenarnya. Cuman persoalannya apakah negeri ini punya kemauan betul-betul untuk mengelola sumber daya yang melimpah itu betul-betul atas nama apa namanya saya sebut sebagai sebuah kalau saya sebut sebagai sebuah apa ya atas nama negara lah gitu ya, atas nama negara atau tidak itu yang menjadi sebuah pertanyaan menggelitik karena kita tahu ada masuk Perancis, ada masuk Amerika, kemudian Pak Prabowo kemarin juga sudah bertemu dengan Rusia untuk bekerja sama pengembangan apa namanya energi di Melawi di apa energi nuklir ya belum sebut langsung Melawi ya tapi karena kita rame-rame bicara Melawi maka kemudian muncul nuklir. Terus kemudian yang menarik adalah ternyata basis undang-undang yang dipakai untuk mengelola apa namanya energi nuklir itu baru satu, yaitu Undang-Undang nomor berapa ini? Nomor 10 tahun 97 tentang ketenaga nukliran. Cuman Undang-Undang nomor 10 tahun 97 ini hanya berbicara soal potensi nuklir, keselamatan, terus pentingnya nuklir sebatas itulah. Ada yang belum dipayungi secara hukum di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 97 ini apa? Yaitu terkait dengan keterbukaan investasi untuk bidang uranium. Nah, saya lihat undang-undang ini atau revisi undang-undang ini sudah masuk prolegnas prioritas tahun 2025. Artinya ini sangat penting sekali dan apa yang akan dirubah yaitu membuka peluang investasi untuk asing ya. Nah, inilah yang menjadi beban tentunya dalam konteks kita. Kalau kita memang ingin mandiri, ingin transformasi energi yang seharusnya jangan berfokus kepada asing dong. Kita harus berfokus pada kapasitas negeri kita dan ini sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Itu, Bung. Berdasarkan yang tadi Anda paparkan, dalam perspektif Islam, bagaimana strategi dalam mengelola sumber daya seperti ini yang begitu luar biasa seperti uranium sebagai sumber energi dan kekuatan geopolitik untuk memperkuat posisi di kancah global, Bung? Pertama, yang sangat penting untuk dipahami bahwa nuklir itu adalah berbasiskan uranium. Ada juga bagian unsur-unsurnya namanya thorium. Nah, ini adalah sumber daya alam yang melimpah. Dalam konteks Islam, sumber daya alam yang melimpah itu, apalagi yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu haruslah menjadi kepemilikan umum atau milkiyatul amah. Nah, ketika dia menjadi kepemilikan umum, milkiyatul amah, maka harus dikembalikan untuk kemakmuran rakyat. Negara pun tidak boleh melakukan negosiasi untuk melakukan liberalisasi atau membuka untuk investasi asing. Tapi negara hanya berfungsi untuk mengelola. Terus kemudian swasta haram hukumnya untuk terlibat di dalam konsesi pengelolaan uranium ini. Dan yang perlu kita catat adalah bahwa uranium ini akan berfungsi paling enggak untuk dua aspek, yaitu pertama untuk energi, terutama energi listrik, dan keberadaan uranium yang cukup besar itu bisa memberikan coverage area untuk pemenuhan kebutuhan listrik yang masih sangat gap di Indonesia sekarang. Jadi otomatis dengan keberadaan energi nuklir untuk dikelola menjadi listrik ini akan memberikan efisiensi yang luar biasa. Yang kedua, yang sangat penting adalah harusnya Indonesia berpikir untuk bermain di kancah geopolitik global. Yaitu apa? Nuklir ini akan bisa didesain untuk menjadi senjata. Dan hari ini kan banyak negara besar seperti Perancis, Amerika, Rusia, Cina,
dan banyak anggota Dewan Keamanan PBB itu boleh memproduksi senjata nuklir. Tapi negara lain nggak boleh memproduksi. Ini kan yang sangat tidak adil. Nah, ini kesempatan buat Indonesia dengan kandungan yang melimpah. Ternyata setelah saya telusur tidak hanya di Melawi, Kalimantan Barat, tapi juga ada di Aceh, ada juga di Bangka, dan lain sebagainya. Ini kalau diakumulir akan menjadi akumulasi uranium dalam skala yang sangat besar. Dan ini kalau bisa dilakukan, maka akan menghasilkan lompatan Indonesia menjadi pemain geopolitik global karena memiliki cadangan uranium yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan senjata nuklir. Nah, dalam pandangan Islam, kita harus berpada pada posisi untuk menyiapkan kuda-kuda perang, menyiapkan segala sesuatu agar militer daulah khilafah Islamiyah itu benar-benar memiliki wibawa yang sangat tinggi dan memiliki posisi tawar atau bargaining position terhadap negara-negara yang lain. Dan dengan adanya negeri ini memiliki senjata nuklir, tentu ini akan mempermudah untuk melakukan pembebasan di wilayah-wilayah yang mengalami penindasan oleh negara-negara barat seperti di Gaza, kemudian juga di beberapa tempat yang lain yang mengalami penindasan secara fisik, maka dengan adanya senjata nuklir akan memberikan bargaining politik yang cukup sangat baik di kancah internasional, sehingga senjata nuklir ini akan bisa digunakan untuk membebaskan negara-negara muslim yang lain atau membebaskan penduduk muslim yang lain yang saat ini mengalami kedoliman yang luar biasa dari bangsa-bangsa penjajah dari barat. Nah, jadi oleh karena itu, dalam pandangan Islam, uranium di Melawi dan di berbagai tempat yang ada di Indonesia itu harusnya dimiliki oleh umum, dikelola oleh negara, digunakan untuk membangun energi dengan harga murah, dan digunakan untuk membangun senjata nuklir untuk kewibawaan bangsa, negara, dan kewibawaan umat Islam yang bisa digunakan untuk membebaskan wilayah-wilayah yang saat ini mengalami penindasan dari penjajah-penjajah Barat. Itu, Bu. Jazakallah Bung Agung untuk paparannya pada kabar Sama-sama. petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agung senantiasa dalam lindungan Allah dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.